Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudayk Akin Mustafa. Di sini saya akan mewawancarai kepada narasumber yang sangat istimewa, yaitu Mas Ilham eh, Abdul Aziz Ramadan. Nah, di sini dia itu sebagai ketua Himpunan Santri Banyumas atau Hisban di Pondok Pesantren Al Falah Poso. Ya Mas Ilham. Ya, masya Allah. Sehat Mas Ilham? Alhamdulillah sehat banget. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini saya sebelum itu Ilham kan sebagai ketua Hisban nih Ya, di Pondok Hisban. Pesantren Poso. Nah, itu apa sih motivasi Mas Ilham eh, menjabat sebagai ketua Hisban di Pondok Pesantren Al Falah Poso? Ya, sebenarnya kalau dibilang motivasi apa yang membuat saya ingin menjadi ketua Hisban, kayaknya nggak ada deh. Oh, nggak ada ya. Dibilang-bilang gitu. Jadi asal mula saya jadi ketua Hisban itu dikarenakan pada suatu malam nih, kan malam ngumpul. Nah, aku ngumpul sama orang-orang kelas 4. Oh, iya. Pas waktu itu orang kelas 4 itu udah OTW Mahat Ali lah ya. Ya, mohon maaf, kelas 4 itu apa namanya? Apa itu? Oh, kelas 4 sanawiyah itu jadi jenjang tertinggi di Madrasah Diniyah Ploso. Nah, jadi saya diundang beserta beberapa orang lainnya dari teman-teman seangkatan. Itu ternyata di situ nentuin kandidat siapa nih yang mau jadi ketua Hisban gitu. iya. Siapa yang mau jadi ketua Hisban gitu. Nah, kan akhirnya kan biasanya kalau di Hisban Ploso sendiri itu ada tradisi. Kan di Hisban Ploso mewakili 4 kabupaten, ada Ya. Banyumas, Cilacap, Banjar dan Purbalingga. Purbalingga. Nah, itu per daerah itu satu. Satu. Oh. Nah, jadinya saya menjadi perwakilan dari Banyumas dan teman saya dari Cilacap ada namanya waktu itu Sofi kalau nggak salah. Sama yang Banjar itu ada Idham, terus sama yang Purbalingga ya. Ya. Purbalingga itu ada yang namanya Anas. Oh, Anas. Nah, pas waktu itu yang jadi saya kebetulan. Nah, tapi secara garis besar yang namanya ketua lah ya harusnya punya tema terus punya visi misi gitu. Ya. Nah, alhamdulillah di periode saya itu Hisban yang mana sebagai wadah konektivitas antara santri dan alumni itu alhamdulillah bisa menggelar yang namanya Safari Ramadan di tahun 2022 pas itu. Safari Ramadan di Purbalingga. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar ya. Berarti di Safari Ramadan itu apa aja kegiatannya itu? Di Safari Ramadan Hisban kan itu mulai dari tanggal 1 Ramadan ya, mulai aktif tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 23 Ramadan. Itu yang meliputi di situ kalau versi kuliahnya anak KKN ya. Oh, iya, anak KKN. Nah, iya. Cuma di situ kan cuma lebih fokus ke dakwah ya, lebih ke dakwah, jadi mengisi pengajian di musola, mengimami musola, atau bahkan di teman saya itu ada yang jadi khotib di masjid, khotib Jumat. Iya. Seperti itu. Intinya mempraktekkan apa yang telah kita peroleh di pondok pesantren di masyarakat seperti itu. Oh, siap. Cara gampang ya kalau versi orang Banyumas itu kalau kata orang Banyumas caranya latihan dari kiai. Latihan dari kiai ya. Itu FBI ya, itu latihan dari kiai itu kayak kita itu ya berlatih sebagaimana kita itu menjadi kiai, sosok kiai gitu. Nah, itulah ya mungkin itu ya motivasi. Terus pastinya nih sebagai Mas Ilham ini selama menjabat ketua Hisban di Pondok Pesantren Al Falah Poso itu tantangan apa sih yang dihadapi oleh Mas Ilham dan juga bagaimana Mas Ilham itu cara mengatasinya? Oke, jadi tantangan sebagai ketua Hisban di Pondok Ploso ya, ya kan Pondok Ploso sendiri kan emang kulturnya kan salah banget. Yang namanya pondok rata-rata kan nggak boleh bawa HP ya. Iya. Jadi untuk apalagi anggota Hisban itu ada 500 sekitar di induknya doang di pelosok induk itu sekitar ada 530-an. Ada 530-an. Itu jadi kalau mau menghubungin ini harus disamperin dulu ke kamarnya. Harus di ini. Kalau mau komunikasi apa harus rapat dulu. Harus ada bilang satu-satu ke orang-orangnya. Intinya untuk berkoordinasi tanpa adanya HP. Waktu itu saya belum jadi pengurus soalnya. Oh, iya. Jadi belum bisa bawa Belum bisa HP bawa ya. HP, iya.
Oh Jadi iya berarti kalau mau ngabarin misal ada rapat apa itu harus kita datangin langsung ya. harus Mas Ilham didatangi itu langsung datangi gitu. ya. Nggak, biasanya kan kalau zaman sekarang kan tinggal ada misal ada grup WhatsApp tinggal ayo anu ini rapat hari ini tanggal jam berapa sekian gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Terus ada lagi padahal sebagai ketua Hisban kan koordinasinya sama alumni nih, alumni iya. sepuh, alumni yang udah jadi kiai, udah Oh, jadi iya, ini. iya. Otomatis kan timbullah rasa sungkan gitu lah ya. Sungkan mau menghubungin. Bahasa Banyumasnya apa itu sungkan? Rikuh. Nah, iya, rikuh. Nah. rikuh. Jadi kadang nggak enak mau bilang ini. Terus juga di acara juga banyak yang teman-teman dari Banyumas dan sekitarnya yang bahasanya itu orang Banyumasi. Orang Banyumasi dalam artian apa? Nggak mau kumpul sama sesama Banyumas itu. Nah, terus bagaimana itu Mas Ilham itu mengatasi hal tersebut itu? Ya dengan cara ya tentunya sebagai ketua sebuah himpunan daerah ya merangkul gitu. Merangkul, ayo melu kumpul melu orda, melu kumpul Hisban sini, ngopi di bawah komplek, ngopi di bawah di bawah Hasanuddin Oh, seperti iya. itu. Itu Hasanuddin itu komplek gitu. Ya? Hasanuddin nama komplek di Pelosok. Itu pusatnya orang Banyumas. Pusatnya orang positifnya itu sih. Oh ya baik itu mungkin tantangan ya tantangan Ya, teman-teman betul. tantangan dan solusi Mas Ilham itu menyelesaikan tantangan tersebut atau masalah gitu ya. Ya yang namanya Nah. masalah ya diselesaikan. Oh iya yang namanya ada masalah itu harus diselesaikan ya. Iya. Oh iya. Terus gini Mas Ilham eh, apa sih ada nggak yang Mas Ilham itu dapat atau dalilnya apa ya apa sih namanya Faedah gitu. bukan namanya eh masih bisa tepat sih apa namanya apa Apa sih? what is sing dawuh ya anu pokoknya kayak di bahasa Motivasi. ya kayak motivasi gitu lah nanti anak dalil apa sih dengan dikanya apa itu sing kok bisa nih kayak semang bisa jadi ketua gitu loh nah dawuhi apa kok kayak gede bisa ada dorongan dari siapa nih biar kamu bisa jadi ketua? oh iya Biar kamu dalam semangat jadi ketua. iya oh ya ini pertanyaan selanjutnya yaitu dorongan dari siapa sih Mas Ilham untuk kok jadi semangat sih menjadi kalau juga mau menjadi ketua Hisban kan tugas ketua kan itu berat ya apalagi ini Hisban himpunan santri Banyumas lah Banyumas itu kan tadi meliputi 4 kabupaten kan ya. gitu lah itu bagaimana Mas Ilham itu dari siapa yang mendorongnya itu jadi waktu pertama jadi ketua itu saya sebenarnya ya berat banget ya jadi ketua kan ya berat banget mesti ya terus aku dimotivasi sama kebetulan kakak sepupu saya beliau udah jadi guru di sana itu memotivasi aku bilangnya gini ya al ilmu bitta'allum wal barakatuh bil hikmah wa naf'u biridal masyayikh seperti itu gimana karena mengurusi sebuah organisasi daerah itu kan salah satu bentuk hikmah kepada berjalannya regenerasi di pondok. Maksudnya apa? Manfaatnya adanya orda di sebuah pondok pesantren ya. Kan nanti bermanfaatnya di mana di rumah. Oh, iya. Di rumah misalnya mau curhat tentang misalnya di rumah punya santri gitu. Santriku gini-gini. Curhat ke siapa coba? Oh iya betul. Curhat ke sesama alumni gitu seperti itu. Juga dengan adanya perkumpulan alumni kan bisa nyambung sama guru terus gitu. Otomatis kan sisi hikmahnya di situ. Mungkin dorongan itu ya tadi Mas Ilham itu jadi menjadikan semangat gitu ya. Semangat menjadi menjabat sebagai ketua Hisban itu. Ya. Nah, terus yang pertanyaan terakhir nih, itu kegiatan apa sih selain Mas Ilham itu menjabat sebagai ketua, itu apa ada kegiatan apa sih kayak kesehariannya Mas Ilham gitu? Ya keseharian saya sebagai santri waktu itu anak madrasah ya. Iya. Ya nggak jauh-jauh dari ngaji. Ya, intinya pokoknya everyday ngaji ya. Everything ngaji. Ya kadang tetap ngaji, jangan lupa ngopi ya. Oh iya, Masya Allah. Tetap harus ngopi Mas Ilham. Iya. Dan jangan lupa bermusyawarah karena di dalam Quran itu wasyawirhum fi kulli amrin. Nanti kita disuruh untuk bermusyawarah di dalam permasalahan apapun.
Nah terus Mas Ilham ini kan tadi kata pas setiap hari itu ngaji lah. Apakah Mas Ilham itu kayak mesti kan ada waktunya itu Mas Ilham itu kayak merasa udah jenuh gitu lah. Mas Ilham itu bagaimana mengatasinya itu? Biasanya solusinya gimana Mas Ilham itu biasanya itu kalau gitu? Kalau jenuh itu biasanya kan saya kan tipe-tipe orang yang ekstrovert gitu ya. Jadi kayak melampiaskan capek aku tuh di hadapan orang banyak gitu. Di hadapan orang banyak. Jadi energiku itu bisa keluar kembali itu ketika ngumpul dengan cara apa ya, ngopi sama temen gitu, ngopi bahas ya yang ngopi khas cowok-cowok gitu lah ya, bahas konspirasi apa gitu kayak ataupun bisa ya bisa guyon sama temen itu udah refreshing banget buat di pondok itulah. Oh iya iya. Ya mungkin itu ya. Berarti mungkin berkumpul bersama teman gitu. Iya, betul Mas sekali. Ilham. Ya, ya. Ya, mungkin itu teman-teman yang apa sih? Sikat. Apa ya? Mungkin apa ya? Mungkin itu sedikit informasi dari Ya. sedikit yang saya tangkap dari Ilham, dari Ustadz Ilham. Iya. Ya, mungkin itu teman-teman yang dapat saya tangkap dari Mas Ilham sebagai Ketua Hizban atau Himpunan Santri Banyumas di Pondok Pesantren Al-Falah Poso. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham itu bisa menjadi motivasi kita sebagai santri khususnya ya. Santri terusnya itu harus ketika ada kita dipasai apa itu harus semangat gitu. Ada tadi kan ada disebutkan dalilnya. Nah itu kita harus semangat harus semangat. Ya, harus semangat, harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab ya gitu. Betul. Ya mungkin itu Mas Ilham. Terima kasih Ya, banyak Mas Bang. terima kasih juga ya. Ya, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.